bahwa dalam melaksanakan ibadah, setiap manusia diharapkan berpenampilan dengan sebaik-baiknya. Tak hanya itu, orang yang hendak beribadah lebih baik menggunakan wangi-wangian. Petai dan jengkol ternyata dapat dimodifikasi menjadi masakan yang dapat menggugah selera orang yang suka mengkonsumsinya. Tak hanya menjadi bahan lalapan yang bersifat pelengkap saja, namun juga petai dan jengkol bisa diolah menjadi masakan yang memiliki nilai komersial yang cukup. Jenis pesanan petai di sini ada beberapa macam. Yang pertama, petai pakai ati amplas, petai pakai terong, petai pakai ikan teri diiris-iris. Masakan dari jengkol kita di sini disiapin cuma satu macam. Jengkol dicampur pakai ikan teri tawar. Itu dimasak 2 kali sehari. Biar jengkolnya lebih renyah, mungkin kita harus terangin jengkolnya direbus dulu. Direbus makin lama rebusnya, maka jengkol itu akan makin renyah, makin empuk. Setelah itu baru kita tipisin, maka dia makin lebih enak. Biji petai memang tak biasa dijadikan jenis olahan lain selain diolah menjadi masakan. Namun, lain halnya dengan jengkol. Ternyata biji jengkol bisa dibuat kerupuk. Produksi kalau hari-hari biasa gini 50 kilo, kadang-kadang nyampe 60 kilo. Kerupuk jengkol. Terus karena kita juga banyak peminatnya, hari-harinya alhamdulillah sih habis terus. Dan kita pasarin sebagian ke pasar Buncit, Mampang, sama pasar Kramat Jati. Rasa kerupuk jengkol tentu saja tak setajam rasa jengkol asli. Bagi orang yang tak suka mengkonsumsi jengkol, mungkin saja bisa menyukai kerupuk ini, karena memang memiliki rasa yang gurih dengan rasa jengkol yang jauh lebih ringan. Tipsnya ya makan beras aja, biasanya beras mentah. Iya, makan beras, kalau nggak kopi. Makan kacang, katanya makan kacang, kalau nggak permen, sikat gigi, kumur, pakai apa gitu. Ya sadar juga lah, misalnya kita mau rapat makan jengkol seperti yang banyak, Penyebab bau jengkol adalah adanya asam amino yang terdapat dalam biji jengkol. Asam amino tersebut didominasi oleh asam amino yang mengandung sulfur atau yang lebih dikenal sebagai belerang. Sebagai gambaran, bau jengkol yang berkaitan dengan bau belerang bisa diasumsikan sebagai bau yang ditimbulkan saat kita berkunjung ke kawah yang kandungan belerangnya cukup tinggi. Ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia meninggalkan kami, atau hendaklah ia meninggalkan masjid kami, dan hendaklah ia duduk di rumahnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menyiratkan bahwa dalam melaksanakan ibadah, setiap manusia diharapkan berpenampilan dengan sebaik-baiknya. Tak hanya itu, orang yang hendak beribadah lebih baik menggunakan wangi-wangian, apalagi bila beribadahnya dilakukan di dalam masjid. Rasulullah SAW menyampaikan kepada siapa saja yang mengkonsumsi bawang merah atau bawang putih agar menjauhi masjid dan melaksanakan sholat di rumahnya saja. Hal ini semata-mata agar tak menebarkan bau yang kurang sedap yang bisa membuat jemaah lain merasa terganggu. Namun, tentu saja hal ini terjadi bila pengkonsumsiannya dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga bau bawangnya pun masih tercium. Bila dibandingkan bau petai dan jengkol, mungkin lebih bau daripada bawang putih ataupun bawang merah. Sehingga dari hadis tersebut dapat dikiaskan bahwa orang yang mengkonsumsi petai dan jengkol juga diharapkan bisa menghilangkan bau yang kurang sedap akibat dari mengkonsumsi petai dan jengkol pada saat melakukan ibadah. Namun, bagaimana sebenarnya hukum mengkonsumsi petai dan jengkol yang notabene makanan yang berbau menusuk?